Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ternak, teman-teman semua. Oke, dalam kesempatan kali ini kita tidak ada di kandang entok kita. Kita sekarang berada di rumah, terutama di dapur. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan ramuan atau jamu untuk sebagai penghambat penyakit pencegahan penyakit maupun sebagai pengobatan ya. Nah, di mana seperti kasus-kasus penyakit dalam ternak kita dalam unggas kita seperti ternak entok maupun ayam, itu kan sering terjadi seperti berak kapur ya. Seperti berak kapur itu seperti berak hijau ya, terus badannya lemas ya, terus juga lumpuh, terus kurang nafsu makan ya, kembung, terus juga sebagian ayam mungkin ada yang ngorok ya, atau penyakit-penyakit sebagainya. Nah, itu bisa disembuhkan dengan bumbu-bumbu dapur ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah saya praktekkan ya, dan alhamdulillah ini ampuh ya teman-teman, bumbu dapur ini. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini ya, mohon untuk subscribe, dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai video-video di Ternak berikutnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bahan-bahannya ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini ada kunyit ya teman-teman. Nah, di sini ada kunyit. Jadi kita siapkan satu ruas ya. Kalau untuk skala kecil ya, kita cukup gunakan setengah ruas. Dan saya juga di sini akan gunakan setengah ruasnya saja. Nah, untuk kunyit ini itu berfungsi sebagai antimikroba ya, dan bisa meningkatkan kinerja organ pencernaan ternak kita teman-teman. Jadi untuk nantinya si mikroba-mikroba atau penyakit itu akan dikeluarkan melalui feses ya, atau kotorannya seperti itu. Jadi kita siapkan kunyit ya. Untuk bahan pertama itu kunyit. Kita gunakan setengah ruas saja ya, setengah seperti ini. Oke, yang bahan kedua yaitu ini teman-teman, bawang putih ya. Nah, bawang putih ini berguna untuk menjaga ternak kita agar tidak mudah terserang penyakit ya. Ya, kalau sudah terserang penyakit juga bisa digunakan sebagai penyembuh ya, seperti diare, terus cacingan juga bisa ya. Terus juga peradangan yang menyebabkan ternak kita atau unggas kita itu tidak nafsu makan. Bisa menggunakan bawang putih ya. Di sini saya siapkan 1 siung ya bawang putih. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini saya siapkan juga jahe ya. Jahe teman-teman. Nah, jahe ini berfungsi untuk menetralkan suhu tubuh ternak kita ya teman-teman. Jadi untuk khususnya musim pendingin seperti ini, nah jahe ini efektif ya untuk membantu agar suhu tubuh ternak kita tetap terjaga ya, tetap hangat seperti itu. Kita bisa tambahkan juga jahe ya dalam ramuan ini. Oke, berikutnya ada gula ya, gula merah. Nah, gula merah ini itu berguna atau berfungsi untuk menambah nutrisi ya, dan sumber energi tentunya ya, sumber energi. Jadi nanti sumber energinya itu diserap melalui air minumnya ya. Jadi mudah diserap seperti itu, mudah diserap oleh ternak kita ya, khususnya untuk anakan yang entok yang sering kena penyakit nih, yang misalkan kurang nafsu makan, yang dia nanti akan menyerap energi itu dari air ya, seperti itu. Nah, untuk bahan selanjutnya ya, di sini saya tambahkan daun pepaya ya. Ini daun pepaya ya. Jadi di alam juga, masih di alam, daun pepaya ini itu berfungsi untuk memperlambat dan menghalangi perkembangan bakteri ya. Ini teman-teman, untuk menghambat dan menghalangi perkembangan bakteri untuk tunggas kita. Juga digunakan untuk yang nafsu makan ya, untuk penambah nafsu makan ternak kita. Nah, bisa juga untuk peternak-peternak ayam ya, itu suka merebus daun ini dan akhirnya suka dipakai untuk pengobatan ayam yang ngorok seperti itu teman-teman. Nah, oke, kali ini kita akan praktekannya. Jadi untuk kunyitnya kita bisa potong-potong dulu ya teman-teman. Ini saya sisihkan dulu. Nah, untuk kunyitnya kita bisa potong-potong ya. Oke, kita potong-potong secukupnya ya. Ini udah cukup
cukup setengah ruas ya teman-teman. Oke, ini kita bisa simpan ya setengah ruas lagi. Nah, kita siapkan dulu untuk panci perebusan ya, dan jangan lupa juga air ya teman-teman. Air untuk merebusnya sekitar 500 ml ya, setengah liter atau 2 gelas ya. Ini kita masukkan sini. Nah, kita masukkan untuk kunyit, lalu bawang putihnya kita kupas dulu ya teman-teman. Ini bisa dicacah ataupun bisa digeprek juga ya, bisa seperti itu. Nah, kita akan buka. Nah, kita akan coba. Nah, satu kita coba lagi untuk potongnya jadi bagian-bagian kecil seperti ini ya. Kita juga masukkan. Terus untuk jahe, nah kita jahe bisa pakai secukupnya aja ya teman-teman, sama kita potong juga. Nah, kita potong ya jadi bagian seperti ini. Kita juga sama masukkan. Lalu gula ya, gula bisa kita cacah atau langsung saja masukkan ya. Oke, kita langsung masukkan aja untuk gula. Dan terakhir ini daun pepaya ya, kita bisa robek aja gitu teman-teman. Kita akan robek untuk daun pepaya ya, kita masukkan sini, kita masukkan. Nah, dan kita masukkan 500 ml air ya. Oke, kita akan masukkan 500. Oke, cukup ya mungkin teman-teman. Nah, nanti kita akan masak ya sampai mendidih airnya. Lalu sudah mendidih kita akan dinginkan terlebih dahulu, lalu kan kita berikan ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah teman-teman, kita akan masak ya sampai airnya mendidih ya. Nah, jadi untuk pembuatan ramuan ini itu berguna untuk pencegahan ya. Saya di sini akan pakai untuk pencegahan, tapi ini juga bisa dilakukan untuk pengobatan juga ya teman-teman. Jadi untuk pencegahan saya biasa melakukannya 1 minggu itu 1 kali ya, untuk entok usia 1 minggu ya, mulai 1 minggu. Jadi nanti 1 minggu berikutnya 2 minggu saya berikan lagi, seperti itu ya, di seminggu sekali lah. Nah, untuk pengobatan saya bisa memberikan 1 hari 1 kali ya teman-teman, di pagi hari. Nah, jadi kita akan tunggu sampai mendidih ya teman-teman, sampai mendidih. Udah mendidih kita akan tunggu hangat ya, atau dingin dulu, baru kita berikan ke ternak kita, seperti itu ya. Oke. Nah, sudah mulai mendidih ya teman-teman. Jadi sebentar lagi kita akan matikan ya untuk kompornya. Nah, ini gula merah tadi yang kita masukkan juga udah larut ya teman-teman, udah larut, udah gak ada tuh. Nah, dan udah layu juga ya untuk daun pepayanya. Terus juga untuk rempah-rempah juga udah mulai terebus ya dengan, dan air juga udah berubah nih, warna air juga berubah ya teman-teman, bukan putih lagi tapi kecoklatan ya, kuning kecoklatan. Ini udah mendidih, kita akan matikan kompornya teman-teman. Oke. Ini kita tunggu dulu sampai tidak terlalu panas ya, atau agak dinginan ya teman-teman. Nanti udah dingin atau udah hangat, baru kita akan berikan ke anakan atau kita sambil pemberian pakan ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk ramuannya udah dingin dan saya udah masukkan ke wadah minumnya ya, atau wadah minumnya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk wadah minum ini dicuci dulu ya sampai bersih, lalu masukkan. Ini saya pakai setengah saja karena cuma 7 ekor ya, karena ini sisa 7 ekor untuk ternakan entok saya, dan kemungkinan nanti sore atau besok udah ada yang ngambil ya teman-teman. Nah, sekarang kalian kita beri pakan. Ini umurnya sudah 2 mingguan lebih ya, 2 mingguan lebih. Dan saya buatkan
ramuan ini untuk pencegahan ya, agar tidak sakit dan nanti di pemilik barunya itu juga sehat ya teman-teman. Nah, sekarang kita beri pakan. Di sini kita pakai pur 511 ya. Tapi saya campur juga dengan dedak yang sudah saya basahi dengan air ya. Jadi kita sudah mulai mengenalkan entok kita itu dengan dedak ya di usia 2 mingguan ke atas. Oke. Nah, jadi saya pakai piring ya untuk pakannya ya. Jadi kita masukkan dedak ya, dan juga kita masukkan purnya ya, kita masukkan. Nah, ini dicampur ya teman-teman, dicampur. Untuk perbandingan bisa 1:1 atau 2:1 ya, seperti itu. Bisa menggunakannya 2:1, 2 untuk dedak, 1 untuk pur ya. Atau juga saya juga biasa menggunakan 1:1 ya. Jadi 1 pur 1 dedak tuh. Seperti itu. Nah, kita aduk seperti ini ya teman-teman. Aduk-aduk. Oke. Nah, ya. Ini kita berikan, dan ini untuk nanti ya sore hari kita berikan lagi. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ribet ya dengan cara seperti itu, nah teman-teman juga bisa menggunakan pitacik ya. Saya bisa menggunakan pitacik juga. Kan ini saya selalu berikan seminggu sekali. Nah, pitacik ini saya berikan 1 hari sekali ya, atau setiap hari ya. Untuk takernya udah ada juga ya di balik bungkusnya. Teman-teman bisa baca dan bisa praktekkan juga gitu. Nah, untuk di kandang ini saya selalu memberikan rutin ya untuk ramuan ini 1 minggu sekali. Terus ini setiap hari pakai pitacik. Nah, buat teman-teman juga untuk penggunaan pitacik dan ramuan ini jangan disatukan ya teman-teman. Misalkan ini langsung ya, jangan seperti itu ya. Karena nanti akan menyebabkan keracunan obat-obatan ya. Kalau ininya keracunan obat-obatan, dan bisa menyebabkan kematian di ternak kita ya teman-teman. Jadi kalau misalkan menggunakan ramuan ini itu misalkan diberikan di pagi hari, udah habis, siangnya ganti dulu sama air netral ya, atau air putih, gak pakai apa-apa, baru udah habis air putih itu kita pakai pitacik. Itu juga sebaliknya teman-teman. Kalau kita pakai pitacik pagi, siangnya netral, baru malam atau sekali kita pakai ramuan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk mencegah ya, dan juga menaikkan bobot juga bisa ya teman-teman untuk ramuan ini. Nah, karena udah lapar ya, setelah kita akan berikan ya teman-teman sebentar. Oke teman-teman, air sudah kita berikan, dan kita berikan pakannya juga ya teman-teman. Oke, nah ini ya. Jadi untuk anakan entok kalian yang kurang nafsu makan atau tidak mau makan atau sakit ya, kalian bisa menerapkan cara ini untuk menjaga kesehatannya ya. Karena teman-teman untuk peternakan di sistem pembesaran ya, khususnya untuk sistem pembesaran ini, kesehatan entok itu udah sangat penting ya teman-teman, karena nantinya akan kedepannya menentukan ya apakah kemajuan pertumbuhan entok itu bagus ya atau tidak. Kalau misalkan terganggu, maka entok itu akan sulit untuk berkembang gitu ya, untuk pertumbuhan tubuhnya seperti itu. Nah, ini ada yang minum ya untuk ramuannya. Jadi kita berikan 1 minggu sekali untuk ramuan ini ya teman-teman. Jangan terlalu sering ya kalau untuk pencegahan. Mungkin seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali itu sudah cukup ya. Jangan berlebihan. Kalau untuk penyembuhan kita suka berikan 1 hari sekali ya, setiap pagi hari. Ini sisa dari penjualan kemarin teman-teman, sekitar 7 ekor. Ini udah 2 minggu lebih umurnya, dan mungkin sore ini atau besok ya mungkin udah diambil juga sama pembeli ya. Jadi sebelum itu kita pastikan dulu bahwa ternak kita itu sehat ya, dan nanti di kandang pemilik barunya itu juga sehat ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan juga loncengnya, like ya, komen ya, dan share jika menurut teman-teman video ini berguna ya. Oke, mungkin cukup di sini untuk pembahasan kali ini ya, mengenai racikan ya untuk dari minum entok ya, agar entok itu tetap sehat
terus pertumbuhannya bagus ya, dan daya tahan tubuhnya bagus dan juga cepat besar ya teman-teman. Oke, cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.